Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Bersama Umi Widya, kita akan mempelajari pelajaran Al-Quran Hadis kelas 6. Pelajaran pertama yaitu surat Ad-Duha. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, mengetahui arti dan isi kandungan Quran Surat Ad-Duha. Yang kedua, menghafal Quran Surat Ad-Duha secara benar dan fasih. Langsung saja kita ke materi pertama yaitu Surat Ad-Duha. Kalian pasti sudah hafal Surat Ad-Duha karena waktu kelas 3 kalian sudah pernah hafalan Ad-Duha saat PPI. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu ketika matahari naik sepenggalah. Nama surat Ad-Duha diambil dari ayat pertama surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93, terdiri dari 11 ayat. Dan surat Ad-Duha diturunkan di kota Mekah. Disebut surat Makkiyah karena surat tersebut turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Ad-Duha diturunkan sesudah surat Al-Fajr. Surat Ad-Duha terletak sesudah surat Al-Lail dan sebelum surat Asy-Syarr. Selanjutnya kita akan membaca bersama-sama surat Ad-Duha. Nanti kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Demikianlah tadi surat Ad-Duha. Dan sekarang kita akan membaca bersama-sama terjemah surat Ad-Duha. Ad-Duha ayat pertama. Wadduha, demi waktu matahari sepenggalahan naik. Wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada pula membenci kepadamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang atau permulaan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Sebab itu,
terhadap anak yatim, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu siarkan. Shadaqallahul azim. Demikianlah tadi terjemah surat Ad-Duha. Sekarang kita akan mempelajari hukum bacaan alif lam, yaitu dalam surah Ad-Duha terdapat bacaan izhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Apa itu izhar qamariyah? Disebut izhar qamariyah yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut ini, yaitu hamzah, ba, jim, ha, kha, kaf, mim, waw, ha, ya, ain, ghain, fa, qaf, maka alif lam harus dibaca jelas. Jadi alif lamnya dibaca jelas, lamnya disukunkan dan itu dibaca jelas ya nak ya. Selanjutnya idgham syamsiyah. Disebut idgham syamsiyah yaitu apabila alif lam bertemu dengan salah satu dari 14 huruf berikut ini, diantaranya ta, tha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, shod, dot, to, dho, lam, nun. Maka alif lamnya dibaca lebur. Maksudnya lebur, dia tidak terbaca karena langsung ke huruf sesudahnya, karena huruf sesudahnya itu bertasydid. Lanjut, adapun contoh izhar qamariyah diantaranya walal akhirah, itu alif lam bertemu dengan hamzah. Yang kedua, minal ula, alif lam bertemu dengan hamzah juga, sama seperti yang di atas ya. Selanjutnya fa ammal yatim, alif lam bertemu dengan huruf ya. Idgham syamsiyah contohnya wadduha, alasannya alif lam bertemu dengan huruf do dan huruf do-nya itu bertasydid. Jadi alif lamnya tidak dibaca, langsung ke huruf do yang bertasydid. Yang kedua, walail, alif lam bertemu dengan huruf lam. Lam tersebut bertasydid dan itu dianggap 2 huruf. Ketiga, wa ammasail, alif lam bertemu dengan huruf sin. Sinnya itu bertasydid. Adapun sebab turunnya surat Ad-Duha, yang pertama adalah jawaban atas pertanyaan dan hinaan yang dilontarkan oleh orang musyrik dan kaum kafir Quraisy yang menganggap bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dipedulikan lagi oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah lama tidak menerima wahyu, maka kekosongan ini disebut dengan fatratul wahyi atau masa kekosongan turunnya wahyu. Kedua, surat ini menegaskan bahwa Allah tidak pernah membenci atau melupakan dan meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ketiga, turunnya surah Ad-Duha dapat menghibur dan kabar gembira atas kegelisahan dan kesedihan yang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Keempat, waktu duha menjadi gambaran bahwa surah ini memberikan kesejukan di hati Nabi Muhammad yang sedang mengharapkan turunnya wahyu. Adapun isi kandungan surat Ad-Duha yaitu ayat pertama sampai 3, Allah bersumpah tidak meninggalkan Rasulnya dan tidak pula marah kepadanya, sebagaimana perkataan orang-orang kafir dan perasaan Rasulullah SAW sendiri.
Ayat keempat menjelaskan kehidupan akhirat lebih utama dibanding kehidupan dunia. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa berita gembira kepada Nabi Muhammad bahwa Allah memberikan karunia-Nya berupa telaga Al-Kautsar dan hak memberikan syafaat atau pertolongan kepada umat Nabi Muhammad. Ayat ke-6, 7, dan 8. Di antara nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW adalah perlindungan saat beliau yatim dan mendapat petunjuk saat beliau mengalami kebingungan dan diberi kecukupan saat beliau kekurangan atau miskin. Ayat ke-9 sampai 10 menjelaskan bahwa kita harus memiliki kepedulian sosial kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Ayat ke-11 menjelaskan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala harus selalu kita syukuri dengan tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dengan mengucapkan alhamdulillah dan selalu berbuat kebaikan kepada sesama. Selanjutnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan manusia menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, golongan manusia yang bahagia di dunia tetapi celaka di akhirat. Siapakah dia? Yaitu orang-orang yang rajin beribadah seperti sholat, puasa, sedekah, haji, tahajud, dan ibadah lainnya. Tapi bukan untuk mencari ridho Allah, melainkan untuk tujuan dunia, pangkat, jabatan, dan riya, hanya untuk memperlihatkan kepada orang lain. Yang kedua yaitu golongan manusia yang bahagia di akhirat, tetapi sengsara di dunia. Mereka adalah orang-orang yang sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka konsisten, konsekuen, tidak meninggalkan ajaran agamanya dikala suka dan duka, di saat sempit maupun lapang, hingga mereka meninggal dalam keadaan beriman, mempertahankan keimanannya kepada Allah. Yang ketiga, golongan manusia yang sengsara di dunia dan sengsara di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengikuti para rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka mendustakan kerasulan dan ajarannya, yaitu orang-orang kafir. Selanjutnya yang keempat, golongan manusia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan manusia yang bahagia di dunia dan bahagia juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, materi yang tadi Umi sudah jelaskan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya, membacanya, dan mengamalkan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Ad-Duha. Semoga kita dimudahkan dalam melakukan ibadah kepada Allah dan selalu dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk selanjutnya Umi minta kepada anak-anak untuk diulang kembali surat Ad-Duhanya sampai benar-benar lancar dan hafal. Untuk tugas silakan kalian lihat di portal di bawah video, itu sudah ada perintahnya ya nak ya. Apabila ada salah dan khilaf Umi mohon maaf. Umi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.